Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan dan akan melaksanakan UP? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan kali ini kita akan belajar kembali untuk mempersiapkan UP PPG. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan berikan gambaran untuk pemanasan kita dalam belajar mempersiapkan UP PPG. Bapak Ibu, untuk FR soal UP PPG dalam jabatan tahun 2023 itu ternyata dari kisi-kisi itu banyak yang tidak sesuai ya. Artinya ternyata soal itu banyak sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Ibu adalah guru bahasa Inggris, nah ternyata soal-soalnya banyak tentang bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kemudian soal-soalnya itu berupa studi kasus Bapak Ibu, dan narasinya panjang, sehingga di sini Bapak Ibu silahkan sering-sering berlatih soal agar Bapak Ibu bisa menemukan kata kunci dari setiap studi kasusnya, dan juga bagaimana Bapak Ibu berliterasi membaca narasi panjang sehingga lebih cepat dalam membaca dan memahami setiap soal. Di sini Bapak Ibu saya akan berikan 3 soal saja sebagai pemanasan kita. Bagi pandangan Bapak Ibu, bagaimana gambaran soal yaitu SCT yang kemarin keluar pada PUP PPG Darjab tahun 2023 yang diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, mari kita belajar kembali untuk soal yang pertama Bapak Ibu. Pada salah satu konseling, Anda menemukan siswa yang sangat pasif sehingga tidak banyak hal yang dapat digali dari konseling ini. Berdasarkan informasi dari guru lain bahwa siswa tersebut memang sangat pendiam. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru BK dalam situasi tersebut? Nah, di sini soalnya saya gambarkan sebagai guru BK. Nanti Bapak Ibu sebagai guru mapel yang lain mungkin dapat gambaran ya. Jadi intinya adalah ini adalah studi kasus. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama, A. Menggunakan media chatting, B. Referral kepada konselor lain, C. Memberi waktu pada konseling agar lebih mau terbuka, D. Melibatkan wali kelas dan orang tua, E. Membangun bonding terlebih dahulu. Apabila kita menggunakan media chatting, ini belum tentu nanti siswa kita juga dalam chatting dia akan mau mengeluarkan masalahnya atau bercerita. Kalau kita referral kepada konselor lain, nah belum tentu juga kan masa kita harus mereferalkan kepada konselor lain, sementara kita yang diberi tanggung jawab. Memberi waktu pada konselor agar lebih mau terbuka, nah ini sampai kapan waktunya? Jadi juga kurang tepat Bapak Ibu. Melibatkan wali kelas dan orang tua, nah ini juga belum tentu bisa ya, karena mungkin anak itu bisa malah lebih tidak terbuka, misalkan karena ada wali kelas orang tua sehingga dia malu untuk menyampaikan menceritakan masalahnya. Jadi lebih tepat di sini adalah sebagai guru BK, Bapak Ibu setiap kali menangani masalah seperti ini atau mengalami siswa yang seperti ini, maka yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah membangun bonding terlebih dahulu. Nah, ini adalah jawaban yang tepat Bapak Ibu. Apa sih itu bonding? Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar istilah bonding ya. Jadi pengertian dari bonding adalah hubungan yang membangun dasar percaya diri, rasa aman, dan cinta antara kedua belah pihak. Bonding terjadi melalui interaksi positif, perhatian, perawatan, dan komunikasi yang konstan antara orang tua dan anak. Di sini kita diberikan sebagai orang tua dan anak, antara konselor dengan konseling. Jadi Bapak Ibu tumbuhkan rasa aman dulu, percaya diri ya kepada siswa, kemudian ada cinta. Nah, jika ini sudah terbentuk atau terbangun, maka hubungan antara orang tua atau konselor dengan konseling maka akan bisa terbuka. Perlu kita ketahui bahwa dalam konseling itu tidak satu kali pertemuan bisa langsung selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan beberapa kali pertemuan dengan siswa atau konseling, sehingga perlu pertama dalam masalah seperti ini Bapak Ibu adalah membina hubungan yaitu bonding kepada siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Beberapa siswa kelas 7 sering dimarahi oleh wali kelasnya. Mereka juga berkata kasar dan bersikap tidak sopan. Sebagai guru BK, apa yang akan dilakukan? A. Memberikan masukan kepada wali kelas untuk mengubah sikapnya. B. Tidak memperdulikan cerita siswa. C. Meyakinkan siswa untuk memaklumi sikap wali kelas. D. Mendukung sikap wali kelas tersebut. E. Membantu mencari solusi dengan memberikan layanan klasikal.
Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa wali kelasnya itu sering marahin ya, karena siswanya itu berkata kasar dan juga bersikap tidak sopan. Kalau kita pilih yang A, memberikan masukan pada wali kelasnya untuk mengubah sikapnya, tidak semua wali kelas bisa menerima masukan kita, apalagi mungkin wali kelasnya itu lebih senior daripada kita. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, tidak mempedulikan cerita siswa. Ini lebih salah lagi Bapak Ibu. Tidak mungkin sebagai guru BK, sebagai guru ada masalah seperti ini kita tidak mempedulikan ya, atau acuh tak acuh. Yang C, meyakinkan siswa untuk memaklumi sikap kelas. Tidak semua siswa bisa menerima atau memaklumi. Yang D, mendukung sikap wali kelas. Apakah wali kelas yang marah-marah kita dukung? Tentu tidak mungkin. Yang E, membantu mencari solusi dan memberikan layanan klasikal. Nah, ini yang lebih tepat Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru BK bisa membantu dengan memberikan layanan klasikal. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, tujuan dari bimbingan klasikal itu adalah membantu siswa agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin siswa kita tadi mereka kurang memahami tentang perilaku yang benar, sopan santun seperti apa, bagaimana bersosial gitu. Sehingga kita sebagai guru BK memberikan layanan klasikal dengan memberikan materi atau tema tentang bagaimana bersosial, berperilaku sopan santun kepada guru atau wali kelas. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan data asesmen, guru BK bermaksud menggunakan permainan media interaktif sehingga membutuhkan ruang multimedia. Namun Wakasarana tidak mengizinkan ruang guru tersebut, sehingga terjadi konflik antara guru BK dan wakil kepala sekolah tadi. Sebaiknya yang dilakukan guru BK adalah A, merancang RPLBK lain dengan mencari metode dan media lain. B, menemui kepala sekolah dan menjelaskan konflik yang terjadi dengan Wakasarana. C, mengganti menjadi layanan BK kelompok. D, tetap melaksanakan di ruang multimedia dengan berharap diizin kepala sekolah. E, menceritakan masalah kepada teman-teman guru agar semua teman-teman guru tahu. Yang A bisa aja ya ini. Yang B, menemui kepala sekolah menjelaskan tentu tidak akan menimbulkan masalah konflik lagi. Kemudian mengganti menjadi layanan BK kelompok, dan tentu juga masalah ini bisa diselesaikan dengan BK kelompok. Tetap melaksanakan ruang multimedia, ini malah menambah juga masalah ya, karena kita memaksakan. Yang E, mencetakkan masalah kepada teman guru, ini lebih tidak tepat lagi. Jadi yang tepat adalah yang A. Kita merancang RPLBK lain dengan mencari metode dan media yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, media itu manfaatnya adalah sangat membantu dalam berlangsungnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Media memudahkan pemahaman bagi peserta didik, dan dengan media konselor atau guru pembimbing menjadi sangat terbantu. Salah satunya lebih efektif. Media bimbingan dan konseling dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dan isi layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Media juga untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Pada umumnya bimbingan dan konseling disampaikan dengan menggunakan media akan tahan lama dari tingkatan para peserta didik atau mengundang. Yang artinya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu itu sebagai guru BK bisa mencari media apapun, dan itu tujuannya adalah di sini media itu memudahkan pemahaman. Yang penting siswa kita mudah memahami ya. Kemudian di sini juga sifatnya sebagai informasi. Jadi Bapak Ibu sebagai guru BK kita bisa lebih inovatif dalam memberikan media kepada siswa kita. Nah, ini 3 soal sebagai pemanasan gambaran bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP. Insya Allah kita akan belajar lagi untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia kepada channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.